berpandangan bisa dikerjakan semuanya sendiri. Kalau kami di Jakarta kemarin menggunakan istilah kolaborasi, ya sama. Apa artinya kolaborasi itu? Artinya beban atas masalah itu dipikul sama-sama, lalu solusi itu tidak semuanya muncul dari pemegang tanda tangan. Yang pegang tanda tangan memang yang punya kewenangan menjadikan itu sebagai kebijakan, tetapi sumber dari solusinya bisa dari semua. Sayang sekali kalau kita hanya kerjakan semuanya sendiri. Justru dengarkan, dan ke depan ini terutama nih Kang Agung yang pernah mimpin Kadin di sini, kita berharap dari para pelaku perekonomian berikan kepada kami masukan 4 hal. Apa yang perlu ditingkatkan dari yang sudah ada sekarang? 2, apa yang perlu dikoreksi dari yang sudah ada sekarang? 3, apa yang perlu dihentikan dari yang ada sekarang? Dan keempat, apa yang baru yang harus dibuat? Jadi ketika kita bicara tentang perubahan, itu bukan dengan menolkan yang ada. Ada pertanyaan, apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dikoreksi? Lalu apa yang harus dihentikan? Apa yang harus dibuat baru? Kebanyakan dari kita bicaranya yang nomor 3 dan 4 saja. 1, 2 tidak, jangan. Karena apa yang sudah dikerjakan ini bukan dikerjakan 5 tahun, 8 tahun, ini sudah dikerjakan puluhan tahun. 4 itu. Kalau itu kita bisa bantu rumuskan, maka perubahan ke arah yang lebih benar bisa kita laksanakan. 4 itu. Jadi tidak menghilangkan yang sudah dibuat, tapi juga tidak sungkan untuk melakukan yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 jelas apa yang harus dihentikan. Apa yang harus dihentikan? Karena kalau tidak ada yang ketiga, repot kita. Nah ini Bapak sekalian, kami harap dari siapa? Dari mereka yang senyatanya berada di dalam pasar ini. Tadi saya ketemu Bu Naning nih, Perganda apa dengan transportasinya. Ibu bisa jelasin kenapa yang kecil nggak bisa jadi gede di situ? Kenapa hanya dikuasai yang besar? Itu bisa ceritakan, dan apa yang dibutuhkan supaya transportasi umum, massal, darat itu bisa tumbuh berkembang lebih luas lagi. Yang paling tahu siapa? Yang berada di pasar. Nah itulah sebabnya saya merasa bersyukur malam hari ini bisa jumpa. Paling nggak kami bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan ini insya Allah bukan jadi pertemuan terakhir ya. Kenapa? Karena pertemuan pembukanya aja saya dapat bekal banyak sekali. Bekal banyak sekali, bekal yang benar banyak nih. 1, ini ikat nih, udah kasih pesan supaya sabar, insya Allah. Saya ini kemana aja sudah ingetin Pak yang sabar, ya, yang sabar, yang kuat. Bahkan saya cerita nih, saya mendatangin korban banjir, Pak. Di Jakarta kalau ada banjir, saya datang ke tempat yang banjir itu. Pas saya banjir, saya bilang, Bapak yang sabar, Ibu yang sabar. Malah dia bilang, bukan Pak, Bapak yang sabar. Saya udah dari zaman Pak Cokro Pranowo banjir begini Pak. Cuman sekarang baru Bapak aja yang salahin terus. Nah, jadi Bapak yang sabar. Saya nasihatin orang supaya sabarnya malah dia jadi sabar. Itu lucu betul, itu kejadian. Jadi terima kasih, ini ikatnya jadi bikin sabar insya Allah. Kemudian dapat senjata pedang. Berarti ya artinya lawan ya. Siap. Pedangnya jangan disembunyiin Pak gitu. Pedang. Ada pangsi Pak, ada pangsi Pak. Ada pangsi. Terus dapat kitab juga Pak ini. Jadi kasih pedang biar lawan. Terus ini kasih Biar pintar Pak. apa buku yang mudah-mudahan artinya harus punya belajar terus menerus, bijak. Terus Pangsi Pak, pangsi. pangsi, baju itu udah ada filosofinya tuh tadi, ditulis filosofinya itu. Jadi datang ke sini nih saya dapat bekal banyak sekali. Terima kasih sekali. Dan kami berharap mudah-mudahan nanti kita bicarakan sama-sama. Tapi tantangan ini ya, tidak bisa kita mengubahnya sendirian. Harus mengajak lebih banyak. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa
kami di dalam berbicara tentang keadilan itu yang selama ini kita pegang ketika mengurus Jakarta. Mengurus Jakarta satu kata, keadilan. Dan Pak, kalau di Jakarta ini Pak, rapat di balai kota, saya sampaikan Bapak Ibu semuanya yang di ruangan ini, hanya kurang dari 1 kilometer dari tempat kita rapat. Disitulah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Jadi di antara semua kantor yang mengurusi rakyat, kantor kita ini punya tanggung jawab paling besar untuk melaksanakan yang tertulis di dalam cita-cita dasar Republik ini, keadilan sosial. Itu cita-cita kita, tidak ada pilihan. Dan kalaupun kita harus mengambil sikap, maka kita dasarkan sikap kita itu kepada 1, prinsip keadilan, 2, kepentingan publik, maslahatan untuk publik, 3, akal sehat, 4, regulasi. Jangan dibalik. Kadang-kadang regulasi dulu, akal sehat tarik nomor 4. Akal sehat, keadilan, kepentingan publik, akal sehat, regulasi. Karena keputusan itu tengah jalan kita akan ketemu dengan dinamika yang tidak mungkin sesuai dengan apa yang ada di regulasi. Saya merasakan Pak, ketika COVID kemarin harus ambil keputusan nomor 1-nya Pak, menyelamatkan nyawa. Belum tentu sesuai regulasi, tapi itu menyelamatkan nyawa. Karena penyelamatan nyawa ini prioritas paling utama. Kemarin ketemu dengan kenaikan upah buruh Pak, di Jakarta. Kenaikan upah buruh di Jakarta itu, aturan yang kita buat itu beda dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kenapa? Ya karena prinsipnya keadilan dulu. Kalau kita prinsip keadilan dulu, kita harus lakukan itu. Walaupun kita digugat, walaupun tekanannya macam-macam itu. Tapi kami ingin ini kita sama-sama pegang prinsipnya, prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, akal sehat, regulasi untuk membuat Indonesia lebih baik bagi semua.